rusak negara ini. Yang lama serangan baru kan pasti ada serangan. Iya. Hancur kata saya Pak. Kalau begitu ganti pegawai semua berkas yang lama hilang. Pemirsa Lampung TV, anggota Komisi 2 DPR RI Endro Suswantoro Yahman mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR segera mengevaluasi kinerja Kepala BPN Bandar Lampung. Desakan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Ketua Kelompok Masyarakat Sabtu malam 29 Januari 2022. Endro Suswantoro Yahman menilai BPN Bandar Lampung sangat buruk dalam pengarsipan, pemberkasan, dan keterbukaan informasi. Ada ratusan sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL 2017 tidak terbit hingga sekarang. Endro Suswantoro Yahman akan membawa masalah ini dalam rapat kerja bersama Kementerian ATR. Kinerja kepala dan pejabat BPN Bandar Lampung harus dievaluasi karena menciderai institusi publik dan menjadi contoh buruk seluruh Indonesia. DPR RI menganggarkan dana cukup besar setiap tahun. BPN mestinya mengimbangi dengan kinerja profesional dan fantastis. Faktanya, kepercayaan publik terhadap BPN justru hilang. BPN sebaiknya terbuka terhadap masyarakat dan memberikan pelayanan prima. Beliau belum bisa dilanjutkan karena beliau sibuk. Saya hubungi tadi sore, saya telepon enggak. Kalau menutup diri dia. Menutup diri misalnya. Kami mencari itu. Berarti sistem pengarsipan di BPN jelek di Bandar Lampung. Katanya pada waktu itu saya ini orang lapangan, nggak pernah duduk di belakang meja megang berkas dan nggak tahu birokrasi di dalam. Tapi setahu saya sebagai lingkungan, kepala lingkungan pada waktu itu ketika ganti berkas-berkas yang ada ini saya Serah terima. Iya. Saya ngomong itu. Tapi ya udah ini maksud saya hanya mencegah itu, masa ya nggak ada serah terima. Dengan alasan perombakan pegawai. Anggota DPR RI Dapil Lampung 1 tersebut mengikuti kasus 2 jurnalis Lampung TV dan Lampung Pos terduga dihalang-halangi oleh Satpam BPN Bandar Lampung ketika menjalankan tugas jurnalistik. Kedua wartawan meliput Pokmas mendatangi kantor BPN karena PTSL tahun 2017 tidak kunjung terbit. Para jurnalis, wartawan di Lampung yang menggali dan memberitakan tentang program nasional Pak Presiden PTSL yang belum selesai, di mana masih compang-camping, terutama kasus di Bandar Lampung, di banyak kelurahan yang bermasalah, terutama kemarin meledak di BPN Bandar Lampung dari Sumberjo. Tentunya itu semua Pokmas di Bandar Lampung juga mempunyai masalah dengan BPN, banyak yang belum selesai sejak tahun 2017 sampai sekarang. Ini menunjukkan bahwa BPN ini tidak profesional, belum profesional dalam mengemban misi program nasional Presiden Joko Widodo. Nah, ini perlu kami menegur secara keras karena ini adalah program unggulan
Pak Joko Widodo sebagai presiden. Setelah saya mendalami dengan beberapa pihak, terutama Pokmas, ini ternyata ketidakprofesionalnya ada di BPN, terutama dalam arsip. Arsip ini terbengkelai sehingga begitu ganti pejabat ini tidak ada kesinambungan, sehingga yang program PTSL yang belum selesai ini ada yang arsipnya hilang, datanya hilang, terus minta lagi kepada Pokmas. Itu pasti saya akan menegur dalam rapat kerja terhadap Menteri ATR BPN terhadap kinerja anak buahnya yang laporannya selama ini saya juga kaget. Selama ini laporannya baik-baik semua, ternyata compang-camping di bawah, terutama di Lampung. Kami minta supaya BPN Bandar Lampung dievaluasi. Ini sudah meresahkan masyarakat dan membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. Terlalu fatal ya, dipindah saja, diganti aja kepala BPN-nya. Masih banyak orang BPN yang baik-baik, yang bisa melayani rakyat. Kasih penetapan hak dan pendaftaran BPN Bandar Lampung, Heru Setiono mengaku telah berkoordinasi dengan Pokmas Bandar Lampung guna membantu pencocokan data pengajuan sertifikat. Sebenarnya Pokmas itu sudah sering berkoordinasi dengan kita, dan kita sudah ada step-step yang kalau yang paling gampang diselesaikan itu yang diselesaikan. Terus yang ada beberapa Pokmas kemarin yang 8 ya perwakilan itu kemudian diberi solusi, artinya tiap hari dia datang untuk memastikan ini pemohon ini memang mohon sertifikat untuk PTSL tahun berapa, kemudian kita cek berkas fisik dan bidang tanahnya, nanti kita kawinkan. Nah itu yang nanti bisa kita selesaikan. Tapi kalau kadang-kadang berkas itu tidak masuk daftar yang didaftarkan, ya otomatis kita tidak akan layani itu, karena memang daripada nanti menjadi masalah kan, target 100 ya tetap harus 100 yang kita terbitkan. Jangan nanti ternyata dari Pokmas masukin ke kita 150 ya 50 dicari kan nggak pernah gitu. Dedi Kaprianto melaporkan dari Bandar Lampung.